Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, memasuki bulan puasa, harga bahan pokok di sejumlah daerah merangkak naik. Di Ponorogo, Jawa Timur, harga telur ayam terus naik membuat warga terpaksa membeli telur pecah di peternak. Beberapa hari jelang Ramadan, harga telur ayam di Ponorogo terus naik. Dari kisaran Rp25.000 kini mencapai hampir Rp30.000 per kilogram. Kenaikan harga yang signifikan membuat kandang milik Miftahus Surur di Desa Mojomati, Jetis, Ponorogo ramai didatangi pembeli. Warga memilih membeli telur langsung dari peternak. Selain harganya lebih miring, warga juga mendapatkan kualitas telur yang baik. Sejumlah warga bahkan memilih berburu telur retak dengan harga Rp24.000 per kilogram. Kalau yang pecahan itu kualitasnya masih bagus, cuman pecah saja. Ini lebih murah, harga 24. Nah, kalau isinya sama saja dengan yang bagus, cuman ini pecah. Sementara di Denpasar, Bali, ratusan warga rela antre dan berdesakan di pasar murah yang digelar Polda Bali. Kurang dari 2 jam, sejumlah kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan telur ludes diburu warga. Pepet telur sama gula. Kalau itu harganya gimana? Lebih murah. Selisih berapa? Ya, selisih 2.000, 3.000. Banyak juga selisih. Tapi nganterinnya lama gula sama minyak gorengnya. Iya. Bu, harganya lebih murah dari di Lebih murah, cuman lama antrinya. Di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, harga bumbu dapur di pasar tradisional Warmon naik jelang bulan Ramadan. Di antaranya, bawang merah dan bawang putih dari harga Rp40.000 naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan ini dipicu oleh terbatasnya stok dari luar daerah. Sementara permintaan dari masyarakat terus meningkat. Meski demikian, harga bahan pokok seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng serta sayuran lainnya terpantau stabil. Di pasar tradisional Kosambi, Kota Bandung, harga sejumlah bahan pokok juga naik jelang Ramadan. Seperti cabai rawit yang tembus Rp120.000 per kilogram dan ayam potong yang naik jadi Rp38.000 per kilogram. Harga ayam potong per kilo berapa sekarang? Sekarang 38. Itu harga naik atau harga normal? Harga naik. Sejak kapan? Sudah 2 hari kemarin. Sebelumnya berapa Bang? 37. Naik berapa? Kenapa Bang? Kalau 1.000. Ya biasanya kalau mau menjelang ini Ramadan. Iya. Naiknya sampai kapan? kurang tahu ya. Ya mungkin pasti ada kenaikan masih. Idul Fitri masih naik? Masih. Pedagang berharap pasokan barang di tingkat pasar segera stabil agar harga kembali normal. Tim Liputan, Kompas TV. Di Jakarta, harga cabai rawit merah meroket jelang Ramadan. Pedagang di Pasar Induk Ramat Jati menjual cabai rawit dengan harga Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Jelang Ramadan, harga sejumlah bahan pokok naik seperti bawang merah dan cabai merah, baik cabai rawit merah maupun cabai merah keriting. Di Pasar Induk Ramat Jati, harga cabai rawit merah menembus Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogramnya. Dari sebelumnya Rp35.000 sampai Rp45.000. Kenaikan sudah terjadi sejak bulan Desember. Namun menjelang Ramadan, kenaikannya cukup signifikan. Untuk memantau harga bahan pokok di Jakarta, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV Abel Insani dan juru kamera Andini Anissa yang berada di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur. Selamat siang Abel. Selain cabai rawit, apa saja komoditas bahan pokok yang harganya naik dan bagaimana Abel dengan daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga bahan pokok ini, khususnya jelang Ramadan? Ya, Mercy dan juga saudara, untuk daya beli masyarakat sebenarnya ini masih tetap ya, mengingat ini memasuki atau mendekati bulan suci Ramadan, sehingga masyarakat ini juga harus membeli bahan-bahan pokok untuk persiapan bulan Ramadan untuk mencukupi atau meyakinkan bahwa 1 bulan ini untuk bahan baku makanan ini bisa
aman begitu untuk berbuka ataupun juga bersahur. Nah, kalau di Pasar Induk Kramat Jati, tadi saya sudah sempat bertanya-tanya dengan para pedagang di sini, memang untuk harga-harga ini memang ada beberapa yang naik, tetapi untuk harga-harga yang naik seperti cabai rawit merah, lalu juga ada jenis cabai lainnya yang juga sebenarnya ikut naik, tapi memang tidak sesignifikan cabai rawit merah. Kalau cabai rawit merah di Pasar Induk Kramat Jati ini mulai dari 80 hingga 85 kilogram, ribu per kilogramnya maksud saya. Nah, kalau biasanya untuk pembeli ini padahal di harga 45 hingga 50 ribu per kilogramnya. Artinya memang untuk kenaikan ini cukup signifikan. Meskipun tadi dari pedagang juga sempat mengatakan bahwa kenaikan ini sebenarnya sudah terjadi pada Desember hingga saat ini. Tapi kenaikan dari bulan Desember hingga Februari ini memang 5 ribu, naik 10 ribu begitu. Nah, dan yang paling signifikan ini memang menjelang bulan suci Ramadan, mengingat ini merupakan bulan suci Ramadan dan maksud saya masyarakat ini juga harus berbelanja, artinya permintaan ini banyak begitu ya, tetapi tadi dari pedagang mengatakan bahwa adanya cuaca yang buruk mengakibatkan ada kualitas dari cabai yang memburuk, tapi permintaan untuk pembelian cabai ini terus meningkat sehingga membuat harga cabai ini melambung atau meroket lebih tinggi. Tapi selain cabai rawit merah, ada juga Mercy dan juga saudara jenis cabai lainnya yang juga naik harganya. Ini adalah cabai merah keriting begitu. Cabai merah keriting ini juga tadi disebutkan naik, lalu juga cabai hijau ini juga naik, tapi memang naiknya tidak sesignifikan cabai rawit merah. Lalu yang lainnya adalah terkait dengan bahan baku dari bawang merah. Bawang merah ini juga tadi disebutkan naik. Kalau biasanya pembeli bisa membeli dengan harga 30.000 hingga 35.000 per kilogramnya, tapi saat ini sudah lebih dari 37.000. Artinya memang ada kenaikan tapi tidak signifikan. Di Pasar Induk Kramat Jati ini penjual bisa menjual dengan harga 2 kilo per kilogramnya. 2 kilogram maksud saya. Jika ada pembelian kurang dari 2 kg maka tidak dilayani. Artinya untuk penjualan dengan harga kenaikan yang cukup signifikan ini bisa memberatkan masyarakat yang membeli bahan baku menjelang bulan suci Ramadan. Kembali ke Anda, Mercy. Jelang Ramadan harga bahan pokok merangkak naik. Terima kasih jurnalis Kompas TV Abel Insani yang melaporkan langsung dari Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Saudara, jelang Ramadan stok minyak kita di Pasar Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur kosong selama sepekan. Tingginya permintaan masyarakat jelang Ramadan membuat minyak kita ludes di pasaran. Minyak kita dijual Rp16.000 per liter. Lebih murah jika dibandingkan minyak goreng bermerek atau minyak curah. Menurut pedagang, pasokan minyak kita telah dikirim pekan lalu tetapi habis diburu warga. Meski telah habis, pedagang tidak bisa menambah pasokan karena adanya ketentuan pembatasan stok oleh pemerintah. Saat ini masih kosong. Seminggu kemarin dapat kiriman 10 dus itu cuma buat 5 hari aja. Soalnya lagi kosong jadi jualannya lancar. Minyak curah itu lagi mahal. Terus minyak kemasan kayak Sanko, Vilma itu juga mahal semua. Jadi cenderung larinya ke minyak kita. Minyak kita kan lebih murah. 1 liter cuma 16.000. Kita akan pantau harga bahan pokok terutama minyak kita di Surabaya, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juga juru kamera Misbakul Munir. Kika, beberapa hari ini pedagang sulit mendapatkan stok minyak goreng subsidi minyak kita. Apa penyebabnya, Kika? Ya, kalau berdasarkan informasi yang kami himpun dari sejumlah pedagang, baik di Pasar Wonokromo Surabaya maupun di Pasar Tradisional Karang Surabaya, Jawa Timur ini karena adanya stok barang yang juga kemudian di tingkat distributor yang juga tipis. Sehingga untuk proses pengiriman, ini juga kemudian jika biasanya dikirim setiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali, ini juga kemudian waktunya lebih panjang atau tidak dalam 1 ataupun 2 minggu atau lebih lama jika dibandingkan dengan waktu biasanya. Selain itu, saudara, adanya peningkatan permintaan dari masyarakat ini juga menjadi penyebab utama minyak kita yang ada di pasaran ini kemudian laris diburu atau habis. Bahkan di beberapa kios ini juga sempat mengalami kosong, tidak ada minyak kita dan juga bahkan ada yang juga kemudian terpaksa untuk menjual stok lama karena memang untuk minyak kita ini juga kemudian habis diburu oleh masyarakat. Jadi jelang Ramadan ini jika biasanya dalam waktu sepekan ini kemudian sekitar 10 karton minyak kita kemudian laris diburu atau dibeli oleh masyarakat atau para pembeli. Namun di jelang Ramadan ini
untuk 10 karton minyak kita hanya habis dalam waktu 5 hari saja. Inilah yang membuat akhirnya minyak kita di pasaran kosong atau stoknya cukup langka yang ada di kota Surabaya ini. Karena memang untuk stok dari tingkat distributor yang juga kemudian menipis, ini membuat akhirnya para pedagang kesulitan untuk mendapatkan stok dari minyak kita. Dampaknya adalah para pedagang harus kemudian memilih untuk menjual minyak kita lebih tinggi dari HET yang telah ditetapkan pemerintah. Jadi HET yang ditetapkan oleh pemerintah untuk 1 liter minyak kita yaitu seharga Rp15.700 per liter. Namun karena memang stoknya yang juga kemudian tipis di pasaran, ini para pedagang menjualnya Rp16.000, Rp17.000, bahkan Rp18.000 atau lebih mahal dari HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meski harganya dijual lebih mahal dari HET, namun masyarakat juga masih tetap memilih untuk membeli minyak kita. Karena minyak kita ini, Mercy dan juga saudara, lebih murah jika dibandingkan dengan minyak curah maupun minyak kemasan bermerek lainnya. Rata-rata perbandingannya kalau misalkan minyak kita yaitu Rp15.700 sampai dengan Rp16.000, bahkan Rp18.000 pun selisihnya kalau dibandingkan dengan minyak curah maupun minyak kemasan ini yaitu Rp2.500 sampai dengan Rp5.000. Hal inilah yang juga kemudian membuat para pembeli akhirnya memilih untuk tetap mencari minyak kita bahkan dari satu toko ke toko yang lain, dari satu pasar ke pasar yang lain untuk mendapatkan minyak kita demi harga yang kemudian lebih murah. Harapannya untuk stok minyak kita ini juga bisa kembali ada beredar di pasaran yang ada di kota Surabaya ini, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap minyak kita atau minyak bersubsidi, minyak goreng bersubsidi ini bisa terpenuhi. Demikian, Mercy, kembali kepada Anda. Minyak kita diburu warga, stok habis di pasaran. Terima kasih jurnalis Kompas TV Kika Madona yang memantau langsung dari Surabaya, Jawa Timur.